Halo Teknolobers, setelah langit Ukraina digempur senjata Rusia, tidak sedikit negara yang kemudian memutus jalur perdagangan dari maupun menuju Rusia. Terkhusus negara-negara barat yang memang memiliki selisih paham dengan negeri beruang merah. Indonesia pun ikut mengambil sikap atas situasi di Ukraina. Sayangnya Indonesia tidak ingin ikut-ikutan menutup kerjasama dengan negara sahabatnya yakni Rusia, sebab hubungan diplomatik pun dilakukan bersama Ukraina. Lantas, bagaimana kekuatan militer Ukraina jika kita duelkan dengan Indonesia? Berikut perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Ukraina. Namun sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, update terus informasi menarik dari teknologi populer. Keruntuhan Uni Soviet membuat para anggotanya menjadi negara merdeka. Untuk Ukraina, resmi meraih kemerdekaan 24 Agustus tahun 1991. Sejak itu, segala hukum dari Uni Soviet tidak lagi berlaku di Ukraina. Tepat 1 Desember tahun 1991, masyarakat Ukraina setuju dengan adanya referendum untuk melepaskan diri dari Uni Soviet. 90% suara rakyatnya memilih untuk merdeka, termasuk 56% suara di Crimea, wilayah yang dianeksasi oleh Rusia. Indonesia salah satu negara yang mengakui Ukraina sebagai negara merdeka pada 28 Desember tahun 1991. Kemudian, 6 Juli tahun 1992 di Moskwa, Indonesia dan Ukraina sepakat menandatangani jalinan kerjasama dalam membangun hubungan diplomatik. 1991, Indonesia membuka kedutaan besarnya di Kiev, sementara Ukraina membuka kedutaannya di Jakarta tahun 1996 setelah Presiden Ukraina mengunjungi Indonesia untuk pertama kalinya. Hubungan kerjasama Indonesia-Ukraina terjalin di bidang ekonomi dan perdagangan, perindustrian berat, militer, teknologi dan penjelajahan luar angkasa, pariwisata, olahraga, serta kerjasama lainnya bersama organisasi internasional. Nah, Indonesia mengekspor hasil bumi ke Ukraina seperti minyak kelapa sawit, nikel, karet, kertas, kopi, teh, biji coklat, dan rempah-rempah. Ada juga barang-barang elektronik, tekstil, dan mebel. Sedangkan negeri kita ini mengimpor dari Ukraina di antaranya ada pupuk, gandum, gula, susu, produk besi dan baja, senjata, serta mesiu. Indonesia bahkan jadi negara ASEAN yang banyak mengekspor produk ke Ukraina. Sedangkan Ukraina menilai Indonesia sebagai pasar persenjataan yang sangat penting. Konflik Rusia-Ukraina memang terus memanas, tapi hal itu tidak menjadikan hubungan Indonesia dan Ukraina jadi renggang. Ya, meskipun Indonesia juga punya hubungan baik dengan Rusia, ketegangan geopolitik di wilayah perbatasan Ukraina-Rusia memang memberi dampak di jalur perdagangan internasional. Indonesia juga termasuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina, tapi tidak memusuhi Rusia sedikit pun dan tidak juga memihak ke Ukraina. Harus diakui, Indonesia dan kedua negara yakni Rusia dan Ukraina telah membangun hubungan bersejarah. Tidak ada konflik besar yang pernah melanda hubungan kekerabatan kedua negara ini dengan Indonesia. Kalaupun terjadi konflik misalnya dengan Ukraina, tentu saja dampak bukan hanya pada Ukraina maupun Indonesia, melainkan turut dirasakan oleh negara-negara kawasan Eropa. Aliran perdagangan bakal terganggu melihat posisi Indonesia di Asia dan ASEAN cukup penting dan sangat berpengaruh. Mari kita beralih pada kekuatan militer Ukraina dan Indonesia. GFP menempatkan Indonesia menduduki peringkat 15 dunia, sedangkan Ukraina di ranking ke-22. Untuk jumlah prajurit, Ukraina memiliki 200.000 personil aktif, 250.000 personil cadangan, dan 50.000 paramiliter. Sedangkan Indonesia memiliki 400.000 personil aktif, 400.000 personil cadangan, dan 280.000 paramiliter. Selanjutnya, mari kita melihat kekuatan udara. Untuk pesawat tempur, Indonesia memiliki 41 unit, sedangkan Ukraina 69 unit.
Pesawat serangan khusus Indonesia memiliki 23 unit, sedangkan Ukraina 29 unit. Pesawat pengangkut Indonesia punya 66 unit, sedangkan Ukraina 32 unit. Pesawat latih Indonesia 126 unit, sedangkan Ukraina 71 unit. Pesawat misi khusus Indonesia memiliki 17 unit, sedangkan Ukraina hanya 5 unit saja. Helikopter Indonesia 172 unit, Ukraina memiliki 112 unit. Untuk helikopter serang Indonesia memiliki 15 unit, sedangkan Ukraina 34 unit. Jika kita jumlahkan, Indonesia memiliki 420 unit armada di udara, sedangkan Ukraina memiliki 352 unit. Dengan demikian, Indonesia unggul di lini udara. Selanjutnya mari kita ke sektor darat. Untuk pertama ada unit tank, di mana Ukraina 2.596 unit, sedangkan Indonesia hanya 314 unit. Kendaraan lapis baja Ukraina 12.303 unit, sedangkan Indonesia 1.444 unit. Artileri derek Ukraina 2.040 unit, sedangkan Indonesia hanya 413 unit. Untuk artileri gerak, Ukraina memiliki 1.067 unit, sedangkan Indonesia 153 unit. Proyektor roket Ukraina 490 unit, sedangkan Indonesia hanya 63 unit. Nah, sektor darat sangat kelihatan jauh berbeda armada kedua negara. Ukraina memiliki kendaraan tempur lebih banyak dari Indonesia. 18.496 unit armada darat milik Ukraina, sedangkan Indonesia hanya 2.387 unit. Wow, banyak juga ya kendaraan tempur darat Ukraina ini. Di sektor laut, Indonesia mengandalkan 24 unit kapal korvet, 7 unit frigate, 4 unit kapal selam, 181 unit kapal patroli, dan 11 unit kapal perang ranjau. Sayangnya Indonesia tidak memiliki unit kapal induk dan kapal perusak. Sedangkan Ukraina hanya mengandalkan 1 unit frigate, 1 unit korvet, 13 kapal patroli, dan 1 kapal perang ranjau. Next, mari kita lihat berapa sih anggaran yang disediakan kedua negara dalam menopang kebutuhan militer. Tahun ini Indonesia menyediakan anggaran militer sebesar 9,3 miliar US dollar, sedangkan Ukraina hanya 11,8 miliar US dollar. Ketersediaan jumlah anggaran ini menempatkan Ukraina berada di atas Indonesia, yakni di posisi ke-20, sedangkan Indonesia di posisi ke-25. Nah, selanjutnya ada juga faktor sumber daya alam dan logistik. Untuk sumber daya alam meliputi produksi minyak, Indonesia memproduksi 775.000 barel per hari, sedangkan Ukraina 32.000 barel per hari. Indonesia memiliki cadangan minyak 3 miliar 310 juta barel, sedangkan Ukraina 395 juta barel. Indonesia mengkonsumsi minyak 1.601.000 barel per hari, sedangkan Ukraina hanya 233.000 barel per hari. Next, ada faktor logistik meliputi angkatan kerja di mana Indonesia memiliki 129,366 juta jiwa, sedangkan Ukraina 17,990 juta jiwa. Indonesia memiliki 10.427 unit kapal sipil, sedangkan Ukraina hanya 409 unit. Pelabuhan dan terminal utama Indonesia memiliki 16, sedangkan Ukraina hanya 6. Sepanjang 496.607 km cakupan jalan raya yang dimiliki Indonesia, sedangkan Ukraina 169.694 km. Sepanjang 8.159 km rel kereta api yang dimiliki Indonesia, sedangkan Ukraina 21.733 km. Indonesia memiliki 673 bandara, sedangkan Ukraina hanya 187 bandara. Itulah perbandingan kekuatan militer antara Indonesia versus Ukraina. Jangan sampai ya, terjadi ketegangan antara dua negara ini. Sebagai negara non-blok bukan tidak mungkin, posisi Indonesia bisa saja disensi loh. Gimana nih menurut kamu? Komen di bawah yuk, like dan share juga video ini. Thank you for watching.